Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nadira Olimasari, mahasiswi Universitas Gadjah Mada yang sedang melakukan KKN secara daring di Dukuh Jeruk, Desa Ketek, Wonosari. Izinkan saya pada kesempatan kali ini untuk melakukan sosialisasi terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Sekarang kita akan bahas dulu mengenai dasar-dasar K3. Sebenarnya K3 itu apa sih? Jadi pengertian K3 itu adalah semua kondisi dan faktor yang dapat berdampak pada keselamatan dan kesehatan kerja bagi tenaga kerja maupun orang lain di tempat kerja tersebut. Nah, K3 ini itu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mendefinisikan tempat kerja itu sebagai ruangan atau lapangan baik itu tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, di mana tenaga kerja itu bekerja. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman, dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Untuk dasar hukum penerapannya tadi ada di keselamatan kerja itu diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dan di dalam undang-undang ini terdapat 11 bab yang terdiri dari 18 pasal. Pelanggaran pada undang-undang ini UU Keselamatan Kerja itu sesuai dengan pasal 15 akan diberikan sanksi hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan setinggi-tingginya Rp100.000. Nah, tujuan adanya K3 ini apa sih? Yaitu yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja. Lalu yang kedua, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien. Lalu yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dan ini semua sudah tertera di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Nah, apa aja sih syarat-syarat dari keselamatan kerja? Sekali lagi, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Bab 3 dan Pasal 3, berikut adalah syarat-syaratnya. Contohnya adalah yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan, mencegah dan mengurangi dan memadamkan kebakaran, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Lalu yang keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian-kejadian lain yang berbahaya. Lalu memberikan pertolongan pada kecelakaan, memberikan alat-alat perlindungan diri pada pekerja, mencegah dan mengendalikan timbul atau menyebar luasnya suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara dan juga getaran. Lalu mencegah dan mengendalikan timbulnya penyakit akibat kerja fisik maupun psikis, lalu keracunan, infeksi dan juga penularan. Memperoleh penerangan yang cukup dan sesuai, menyelenggarakan suhu dan lembab udara yang baik, menyelenggarakan penyegaran udara yang cukup, memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban. Lalu memperoleh keserasian antara tenaga kerja, alat kerja, lingkungan, cara dan proses kerjanya, lalu mengamankan dan memperlancar pengangkutan orang, binatang, tanaman, ataupun barang, lalu mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, lalu mengamankan dan memperlancar pekerjaan bongkar muat, perlakuan dan penyimpanan barang, lalu mencegah terkena aliran listrik yang berbahaya, lalu menyesuaikan dan menyempurnakan pengamanan pada pekerjaan yang berbahaya. Sekarang kita akan membahas mengenai kecelakaan kerja. Gimana sih piramida kecelakaan kerja itu? Jadi, setiap terjadi satu kecelakaan fatal atau kematian, di dalamnya itu ada 10 kecelakaan ringan sebelumnya yang sudah terjadi, yang di dalamnya ada 30 insiden yang menimbulkan kerusakan alat atau bahan sebelumnya, yang di dalamnya terdapat 600 near miss atau hampir celaka sebelumnya. Jadi seperti itu piramida kecelakaan kerja. Jadi setiap ada satu kecelakaan fatal, di bawahnya itu pasti ada insiden-insiden kecil yang
mempresipitasi atau mendahului kejadian tersebut. Biasanya penyebab-penyebab kecelakaan kerja itu ada 4. Yang pertama itu kurangnya prosedur, kedua kurangnya sarana, ketiga kurangnya kesadaran, dan yang keempat kurangnya kepatuhan. Nah, ini dia salah satu contoh dari kerugian kecelakaan kerja, yaitu teori gunung es ya. Jadi misalnya nih, ada alat yang rusak, dan itu untuk menggantinya itu 1 juta, yaitu biaya langsungnya. Tapi biaya tersembunyinya tuh adalah, atau biaya yang tidak langsungnya itu, biaya atau yang namanya biaya tersembunyi, itu adalah contohnya gangguan atau terhentinya produksi, lalu pembayaran gaji untuk waktu yang hilang, dan biaya lembur kalau misalnya ada kecelakaan. Jadi kerugian kecelakaan kerja itu ada biaya langsung dan tidak langsungnya. Apa aja sih upaya untuk pencegahan yang bisa kita lakukan terkait kecelakaan kerja? Nah, di sini itu adalah hierarki atau piramida juga ya, pengendalian risiko K3. Nah, yang pertama itu eliminasi. 3 pertama itu adalah membuat tempat kerja yang aman atau mengurangi bahaya. Yang pertama itu eliminasi sumber bahayanya itu sekaligus gitu. Eliminasi. Misalnya ada alat yang berbahaya, ya udah kita eliminasi deh. Tapi kalau misalnya tidak bisa, kalau misalnya itu esensial dalam bisnis, kita bisa lanjut ke step yang kedua yaitu substitusi atau penggantian. Jadi kita ganti dengan alat-alat yang lebih aman atau lebih efisien gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya yang substitusi itu tidak bisa, kita akan melakukan rekayasa engineering. Jadi misalnya tadi di apa sih diutak-atik agar alatnya atau prosedurnya atau semuanya itu bisa lebih efisien. Nah, untuk 2 terakhir itu adalah dengan metode atau membuat tenaga kerjanya itu aman. Kalau misalnya memang tempat kerjanya itu tidak bisa dibuat aman atau esensial untuk memiliki banyak barang-barang tersebut, itu yang 2 terakhir ini adalah membuat tenaga kerja aman atau mengurangi paparan. Nah, tadi kalau misalnya rekayasa engineering masih belum bisa, kita akan lanjut ke pengendalian administratif. Pengendalian administratif, yaitu contohnya adalah menentukan protokol-protokol, menentukan SOP, standar-standar prosedur, lalu sanksi dan segala macam. Itu bisa dilakukan di sini untuk mengurangi paparan. Dan kalau misalnya itu memang belum bisa mengurangi bahaya, atau untuk mengendalikan risiko kesehatan dan keselamatan kerja, yaitu yang paling terakhir adalah memberikan alat pelindungan diri kepada para pekerjanya. Dan ini merupakan step terakhir. Walaupun dari ini semua bisa dilakukan, tapi kira-kira seperti ini hierarki dari pengendalian risiko K3. Nah, gimana sih caranya mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja? Ini adalah beberapa contoh yang bisa kita lakukan. Itu yang pertama, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Lalu yang kedua, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Lalu yang ketiga, memberi jalur evakuasi pada keadaan darurat. Contohnya saat kebakaran tadi atau saat gempa bumi itu dilakukan diberikan jalur evakuasi yang jelas dan juga dilakukan pelatihan gitu. Lalu yang keempat, menyediakan P3K di tempat kerja dan juga melakukan pelatihan tentang pertolongan-pertolongan pertama yang bisa dilakukan di on the spot gitu. Ya. Dan yang kelima, memberikan APD kepada tenaga kerja karena APD alat pelindungan diri itu merupakan salah satu pelindung bagi pekerja untuk melakukan pekerjaannya secara aman. Lalu yang keenam, mencegah dan mengendalikan timbulnya penyebaran suhu, kelembapan, debu, kotoran, asap, uap, gas, radiasi, kebisingan dan juga getaran. Lalu yang ketujuh, mencegah dan mengendalikan penyakit akibat kerja dan juga keracunan, terutama bisnis-bisnis atau tempat kerja yang menggunakan alat-alat atau bahan-bahan kimia gitu contohnya. Lalu juga penempatan tempat kerja yang ergonomis untuk mencegah penyakit-penyakit tertentu akibat kerja, dan yang kedelapan adalah penerangan yang cukup dan sesuai.
Apa sih syarat-syarat dasar ketiga? Yaitu yang pertama suhu dan kelembapan udara yang baik, yang kedua menyediakan ventilasi yang cukup, yang ketiga memelihara kebersihan, kesehatan dan ketertiban, lalu yang keempat keserasian tenaga kerja, peralatan lingkungan, cara dan proses kerja, lalu yang kelima mengamankan dan memperlancar pengangkutan manusia, binatang, tanaman dan barang, yang keenam mengamankan dan memelihara segala jenis bangunan, ketujuh mengamankan dan memperlancar bongkar muat, pelakuan dan penyimpanan barang. Lalu yang ke-8 mencegah terkena aliran listrik berbahaya, dan yang ke-9 menyesuaikan dan menyempurnakan keselamatan kerja yang resikonya bertambah tinggi. Nah, ini dia beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah kecelakaan kerja. Yang pertama itu memastikan peralatan dan lingkungan kerja itu dalam keadaan yang baik dan memakai alat pelindung diri. Terutama ini lagi masa pandemi, alat pelindung diri yang minimal yaitu masker, ya, dan juga apabila bisnisnya merupakan pengolahan bahan makanan, itu harus dilengkapi dengan hair cap, lalu face shield, celemek, dan juga gloves. Itu minimal untuk pengolahan bahan makanan. Dan yang kedua adalah gimana sih kalau misalnya menemukan sesuatu itu harus dilaporkan kalau misalnya menemukan hal yang tidak aman. Dan kalau misalnya sebenarnya masih dalam kapasitas kita sendiri, kita masih bisa untuk menanggulanginya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya memang sudah di luar kendali kita, bisa dilaporkan gitu untuk ditindaklanjuti. Lalu yang ketiga, dihindari untuk bersenda gurau ketika menggunakan peralatan kerja, terutama peralatan yang dapat membahayakan. Contohnya oven yang bersuhu sangat tinggi gitu. Lalu yang keempat, mengikuti petunjuk kerja seperti entah itu instruksi atau prosedur ataupun protokol yang telah ditetapkan. Nah, yang kelima ini juga penting, yaitu membuat diskusi rutin terkait saran perbaikan. Bisa dilakukan mungkin 1 bulan sekali atau berapa bulan sekali antara pekerja dan juga pemilik tentang melakukan diskusi tentang perbaikan apa aja sih yang bisa dilakukan di tempat kerja, di area kerja, biar kerjanya itu bisa lebih efisien, lalu juga menghemat waktu, menghemat tenaga gitu. Dan juga di sini para pekerja juga berhak untuk meminta hak-hak mereka seperti penyediaan alat pelindung diri misalnya gitu. Dan yang keenam, good housekeeping, tempat kerjanya itu harus rapi, bersih dan juga teratur. Dan yang ketujuh, menggunakan pakaian yang rapi dan bersih dan mengikuti aturan tempat kerja. Gitu. Misalnya mengolah makanan, kalau bisa jangan memakai perhiasan seperti cincin gitu dan memakai gloves. Nah, ini dia. Ini salah satu poster yang bisa ditempel di area kerja. Gimana sih caranya menghindari kecelakaan di tempat kerja gitu. Yang pertama, selalu menjaga kebersihan. Yang kedua, menyiapkan kotak P3K dan memastikan para pekerjanya itu tahu pertolongan-pertolongan pertama pada luka-luka ringan, kecelakaan-kecelakaan ringan. Dan yang ketiga, menyiapkan APAR atau alat pemadam api ringan di lokasi kerja. Dan yang keempat, laporkan apabila ada kondisi tidak aman. Jadi ini ya, untuk terkait kesehatan dan keselamatan kerja itu adalah merupakan upaya bersama melalui kesadaran dan juga edukasi itu secara bersama-sama kita tuh bisa melindungi satu sama lain gitu untuk mengurangi angka kejadian kecelakaan di lingkungan kerja. Nah, ini adalah salah satu topik yang ingin saya bahas, yaitu terkait kebakaran dan juga pertolongan pertama saat pada luka bakar yang ringan. Karena kebakaran ini cukup sering terjadi. Pertama kita akan bahas dulu mengenai segitiga api. Ya, segitiga api ini ada 3 unsur, yaitu bagaimana proses terjadinya api gitu ya. Api itu tercipta dari proses kimia, yaitu proses oksidasi cepat yang menghasilkan panas dan cahaya. Api itu bisa terjadi atau tercipta apabila ada bergabungnya dari 3 unsur ini gitu ya. Yang pertama itu unsur material,
atau fuel itu bahan-bahan yang mudah terbakar. Contohnya kertas, kayu, kain, gas itu adalah barang-barang yang mudah terbakar gitu. Itu unsur pertama, unsur material. Yang kedua adalah udara atau oksigen. Udara itu sebagai zat pengoksidasi, ya contohnya itu tadi oksigen, hidrogen maupun klorin. Lalu unsur ketiga adalah panas. Unsur panas ini sebagai pemicu timbulnya api dan dia itu bisa muncul akibat gesekan, hubungan arus pendek, listrik, reaksi kimia dan juga lain-lain. Gitu ya. Jadi kalau ada 3 unsur ini itu adalah cikal bakal dari terjadinya atau munculnya api. Nah, contohnya di sini saya akan berikan contoh yaitu misalnya kebakaran akibat uh, tabung gas LPG gitu. Ciri-cirinya adalah tercium bau gas LPG yang menyengat. Lalu yang kedua itu ada embunan pada tabung LPG. Biasanya ada di sekitar sambungan pengelasan tabung, lalu atau di neck ring, di leher regulator tabungnya, di valve atau regulatornya maupun di sambungan pada footring atau di kaki tabung. Dan ciri ketiga adalah terdapat bunyi mendesis pada regulator. Kalau misalnya ada 3 tanda-tanda ini, kita harus ngapain nih? Jadi langkah-langkah yang harus dilakukan adalah yang pertama, dilepas regulatornya dan bawa tabung keluar ruangan dan diletakkan di tempat yang terbuka. Lalu yang kedua, jangan menyalakan api atau menghidupkan listrik. Dan yang ketiga, bawa tabung gas LPG tersebut ke agen atau penjual gas LPG setelah dibiarkan di tempat terbuka tadi. Nah, kalau misalnya memang terjadi kebakaran atau kebakaran ledakan kecil gitu dan ada korban dengan luka bakar, apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Pertolongan pertamanya tuh adalah yang pertama sebenarnya ini yang pertama adalah pastikan Anda dan korban di posisi yang aman gitu. Jadi kalau misalnya kebakaran dalam rumah, yang penting keluar dulu, harus ada di kondisi aman. Percuma kalau Anda nolongin orang yang luka bakar tapi masih ada di dalam ruangan yang kebakaran tersebut. Jadi itu membuat Anda dalam kondisi yang susceptible atau rawan terkena bencana tersebut. Jadi nanti bukannya cuma satu korban, malah jadi 2 korban. Gitu. Jadi pastikan Anda dan korban ada di tempat yang aman sebelum melakukan pertolongan pertama. Nah, lalu kalau misalnya sudah di tempat yang aman, yang pertama itu bisa yang pertama melepaskan pakaian dan perhiasan gitu. Jadi kalau misalnya daerahnya itu ada di sekitar tangan, itu bisa dilepaskan misalnya jam tangan, perhiasan gitu. Nah, pakaian-pakaian juga yang di daerah luka itu bisa dilepaskan. Kalau misalnya ada pakaian yang melekat pada kulit yang terkena luka bakar, itu digunting aja di sekitarnya dan jangan dipaksa untuk melepas. Jadi digunting aja sekitarnya dan jangan dipaksa untuk dilepas. Lalu step yang kedua adalah dinginkan dengan air yang mengalir gitu ya. Jadi area luka bakarnya itu dialiri dengan air mengalir hingga 20 menit atau hingga rasa sakitnya itu berkurang. Kalau misalnya nggak ada air mengalir, bisa digunakan handuk atau kain basah. Lalu yang ketiga, tutup luka bakar, tutup area luka bakarnya itu menggunakan penutup luka steril. Contohnya adalah kasa steril, ini dia pentingnya menyiapkan kotak P3K di area kerja. Dan juga kalau misalnya ada gelembung-gelembung di area lukanya itu, atau namanya bule, itu jangan dipecahkan. Kecuali memang sudah terlatih. Gitu. Dan juga di area luka bakar ini jangan dioleskan mentega maupun odol atau kecap atau oli atau air es. Jangan dikasih apapun kecuali air aja, air yang mengalir dan juga ditutup lukanya. Kalau misalnya luka bakarnya itu parah, segera kirim korban ke rumah sakit, langsung telepon unit darurat, langsung telepon rumah sakit terdekat, dilarikan ke rumah sakit untuk bantuan medis yang lebih lanjut. Sembari menunggu pertolongan, sembari menunggu ambulan, itu kalau misalnya diperlukan dan kalau misalnya ada, itu bisa dikasih atau pasiennya itu bisa mengonsumsi obat pereda nyeri. Bisa diberikan obat pereda nyeri. Seperti itu. Nah,
Ketiga itu kan kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi yang tadi itu saya bahas tentang keselamatan kerja, dan untuk kesehatan sendiri sebenarnya, kesehatan kerja itu dipengaruhi oleh banyak faktor, entah itu paparannya, entah itu, posisi saat bekerja itu seperti apa. Tapi ini adalah tips menjaga kesehatan saat pandemi yang bisa dilakukan oleh, dari kita sendiri gitu. Yang pertama itu, menjaga kebersihan diri, yaitu yang pertama hindari untuk bersalaman, kontak langsung gitu. Kalau bisa pakai gini aja, jangan kontak langsung. Mmm, Lalu yang kedua, cuci tangan menggunakan sabun dan memastikan, cuci tangan itu pada waktu yang tepat. Maksudnya waktu yang tepat itu apa sih? Waktu yang tepat itu adalah sebelum makan, sesudah makan, setelah dari toilet, setelah memegang, barang-barang yang permukaannya itu sering disentuh orang kayak gagang pintu gitu. Jadi, pada waktu yang tepat. Jadi jangan kayak, eee, mau makan nih, nggak cuci tangan, makan aja, tapi dia cuci tangan setelah makan. Ya bener juga sih cuci tangan setelah makan, tapi jangan lupa juga sebelum makan. Jadi, waktu-waktu esensial untuk cuci tangan itu jangan dilupakan. Lalu yang ketiga, disinfeksi permukaan-permukaan yang sering disentuh. Ya, contohnya meja area kerja, HP, gagang pintu, gitu. Lalu yang keempat, hindari menyentuh wajah dan mematuhi etika batuk dan bersin. Jadi, pokoknya apapun yang terjadi jangan sentuh wajah kalian sebelum cuci tangan gitu. Maksudnya intinya kalau misalnya lagi di area kerja atau dimanapun setelah menyentuh-nyentuh permukaan mungkin kita suka nggak nyadar, itu biasakan untuk jangan menyentuh wajah gitu. Dan apabila batuk atau bersin, kalau nggak pakai masker, menggunakan etika batuk yaitu seperti ini. Ditutup dengan, siku bagian dalam, lengan bagian dalam. Nah, lalu yang keempat, meningkatkan ventilasi dengan membuka jendela, apalagi di area kerja yang, mungkin Anda masih masuk kerja, ya. Jadi itu, harus dipastikan bahwa ventilasi ruangannya itu baik dan itu bisa dilakukan dengan membuka jendela, contohnya. Lalu yang kedua, bisa membatasi perkumpulan yang tidak penting, gitu. Jadi misalnya mau diadakan rapat, tapi kan sebenarnya itu bisa dilakukan, secara daring ya sekarang, maksudnya rapat itu bisa dilakukan tidak face to face gitu, kalau bisa tidak face to face ya daring. Nah, apabila apabila harus tatap muka, pastikan ventilasi udara itu baik dan orang yang dalam ruangan itu tidak melebihi kapasitas. Lalu juga menunda perjalanan-perjalanan yang tidak esensial dan tidak penting gitu. Nah, di rumah aja kalau misalnya pertama, merasa sakit atau tidak enak badan, dan juga ada anggota keluarga yang tinggal serumah sedang sakit gitu. Dan juga misalnya dengan di rumah aja itu, Anda bisa menyelamatkan, teman-teman kerja Anda juga terpapar dari virus yang Anda alami. Nah, ini juga sebenarnya ya salah satu ini poin terakhir adalah salah satu yang sering diabaikan oleh banyak orang, yaitu menjaga kesehatan mental. Pandemi itu sudah bikin stres, jadi kita harus melakukan, cara-cara secara aktif lagi, yaitu dengan, olahraga rutin, dan olahraganya ini bisa apa aja yang Anda senang lakukan kalau bisa. Soalnya biasanya kalau misalnya nggak suka itu jadinya nggak konsisten. Kalau misalnya suka, misalnya bersepeda atau jalan kaki sore-sore, ya udah lakuin aja, tapi secara rutin dan konsisten. Dan juga bisa dilakukan variasi, misalnya hari ini jalan kaki, besok bersepeda, besoknya lagi lari, besoknya lagi, jump rope, lompat tali gitu. Jadi divariasikan saja dengan kegiatan-kegiatan yang Anda sukai. Lalu yang kedua, konsumsi makanan yang sehat dan bergizi. Ya, kita harus melindungi, tubuh kita dari virus-virus di luar sana, dan yang paling utama dari virus corona harus eee, di-fuel tubuh kita dengan makanan-makanan yang bergizi untuk, membantu sistem imun kita, melindungi tubuh kita. Nah, yang ketiga adalah memilah informasi, ya. Karena saya tahu banyak banget berita tentang corona di luar sana yang membuat kita pasti overwhelmed
overwhelmed, bahkan udah membuat kita, agak mati rasa kadang-kadang. Jadi dan nggak semua informasi itu juga benar, gitu. Jadi penting-penting maksudnya baik-baiklah dalam memilah informasi gitu. Apakah ini benar atau enggak. Jangan baca terus kayak, "Aduh aduh udah stres duluan," gitu, padahal kita nggak tahu kebenaran tentang infonya. Dan juga selain memilah informasi dengan baik, juga memastikan bahwa, kita jangan sampai spiraling dalam membaca berita gitu ya. Jadi diwaktuin misalnya, oke hari ini baca berita cuma 30 menit, batasin batasin waktunya dalam, menerima berita. Karena berita-berita sekarang tuh, eee, suka menyakitkan hati. Jadi itu juga berpengaruh pada kesehatan mental kita. Lalu yang keempat, menjaga komunikasi dan silaturahmi gitu. Jadi, karena situasi itu memaksa kita untuk stay at home, tetap di rumah, itu penting sekali kita secara aktif untuk, menjaga komunikasi dengan keluarga, tetangga, teman, yang bisa dilakukan secara daring gitu. Eee, untuk bersosialisasi itu penting untuk, menjaga kesehatan mental. Jadi Anda merasa tidak sendiri dan terisolasi di rumah. Ya, terima kasih. Mungkin, sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga, siapa yang menonton video ini dapat merasakan manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.